Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, sering dalam kehidupan sosial kita sering mendengar, wah dia orang sakti, dia ampuh. Loh, kenapa kok dianggap sakti, kenapa dianggap ampuh? Jawabannya adalah karena dia melakukan sesuatu yang tidak pada umumnya dilakukan oleh banyak orang. Artinya dia memiliki kelebihan yang kelebihan itu tidak dimiliki oleh banyak orang. Sehingga seseorang bisa menjustifikasi, bisa mengatakan dia ampuh, dia sakti. Ini kalau misalnya kita tidak memiliki sifat reserve, kita tidak hati-hati, maka kita bisa salah dalam penilaian. Karena dalam kajian agama banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang berbeda dari kebiasaan, sesuatu yang di luar kelumrahan, itu tidak hanya satu, wahai sahabatku. Tidak bisa saja langsung kita mengatakan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan itu dari setan, jangan-jangan itu dari jin kafir, sehingga yang terjadi adalah kita salah dalam mengikutinya. Padahal kalau itu dari setan, itu dari jin kafir, itu bisa mendorong pada pelakunya dan juga bisa mendorong orang yang mengikutinya terjerumus kepada melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabatku, dalam kajian agama, orang yang berbeda dari kebiasaan atau melakukan sesuatu yang tidak lumrah pada umumnya, sebagai contoh, dia bisa berjalan di atas air, maksudnya tidak di kapal, tidak di perahu, langsung di air misalnya, di laut misalnya. Kemudian dia mengaku dirinya bisa terbang, atau kita lihat bisa terbang, atau dia tidak terbakar oleh api yang kebiasaannya orang kan terbakar gitu. Karena itulah maka orang sering menyebut dia sebagai sakti. Bagaimana sebenarnya agama mengajarkan demikian? Dalam kajian agama itu disebut dengan khawarikul adah, yaitu keluar dari kebiasaan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada sahabatku kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kitab Bughyatul Mustarsyidin yang dikarang oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar yang dikenal dengan Ba'alawi. Sahabatku, dalam penjelasan kitab ini dijelaskan bahwa dalam Mas'alatu Ya halaman 298 sampai 299, di bawah 298-nya Mas'alatu Ya khawarikul adah ala arba'ati aqsamin. Jadi orang yang berbeda dari kebiasaan, keluar dari kelumrahan orang, itu dibagi menjadi 4. Jadi kita harus pintar-pintar memilihnya. 4 itu, yang pertama adalah mukjizat, yang kedua adalah karomah, yang ketiga adalah istidraj, dan yang keempat adalah sihir. Kita akan memilih-milih. Para sahabatku barangkali dulu pernah belajar, tapi yang sudah mengerti ini kita akan mengulangnya kembali supaya kita masih ingat terus. Yang pertama adalah mukjizat. Mukjizat ini adalah sebuah peristiwa di luar kebiasaan manusia pada umumnya, karena diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menunjukkan kenabian. Jadi ini memang diberikan oleh Allah khusus untuk orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjadi nabi. Dia sebagai bukti kenabian. Dan cirinya adalah, pertama pada diri nabi tadi itu, yang kedua adalah bi ghairi iktisabin wa ta'allumin. Jadi tanpa belajar, tanpa usaha, tanpa diusahakan. Jadi kalau Nabi Musa misalnya mampu membelah lautan, tongkatnya bisa menjadi ular, itu bukan karena dia hasil belajar, bukan. Bukan pula karena dia bekerja atau latihan terus-menerus, bukan. Tetapi karena memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim itu misalnya tidak terbakar oleh api, itu bukan karena dia latihan untuk tidak terbakar, atau karena ada alat lain yang menyebabkan dia tidak terbakar, bukan. Tapi karena Allah menghendakinya, itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terberi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya. Dan kalau nabi itu sudah tidak ada lagi, Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelahnya, maka berarti mukjizat itu sudah tidak ada lagi. Yang model khawarikul adah tadi sudah tidak ada lagi. Karena itulah maka alternatifnya yang ketiga. Apa itu alternatifnya? Yang alternatifnya bisa karomah tadi itu. Tadi kan mukjizat, karomah, istidraj atau sihir. Atau bisa namanya karomah. Karomah adalah tindakan luar biasa yang dimiliki oleh seseorang
atau tindakan di luar kebiasaan, tingkah laku di luar kebiasaan yang dimiliki oleh orang yang alim, orang yang solih, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang istiqomah. Dan ini pun juga bihairik tisabin wa mubasyarati a'malin mahsusatin. Dia juga tanpa belajar. Dia tanpa belajar atau dengan latihan juga tidak. Tapi ini adalah memang terberi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya karomah. Biasanya para wali selalu mendapatkan karomah ini, para wali. Jadi dilihat dia ini ibadahnya mempeng atau tidak, sergap atau tidak. Karena ini diberi kepada wali, maka dia memiliki karomah. Jadi wali misalnya bisa merubah tanah jadi emas, bisa merubah buah itu tiba-tiba jadi emas atas doanya tentu. Karena itulah maka para ulama mengatakan innal waliya yulahidu nafsahu bi ainit tashir. Wali itu memandang dirinya penuh dengan kehinaan. Tidak ada kalau kemudian dia bisa melakukan sesuatu lalu sombong, itu enggak ada. Jadi kalau wali kok dia bisa melakukan sesuatu di luar kebiasaan kok sombong, bahagia, dia tidak merasa dirinya hina, tidak tahu apa-apa, itu tidak. Karena wali itu innal waliya yulahidu nafsahu bi ainit tashir. Dia selalu merasa tidak ada apa-apanya, rendah. Dia tawadhu orangnya, tidak malah pongah dengan apa yang dia punya. Kenapa kok demikian? Innal waliya yulahidu nafsahu bi ainit tashin fa in dhahara syai'un minal karomat khofa ayyakuna makron. Makalah justru dia kalau misalnya karomahnya itu tampak, malah dia takut nanti Allah akan marah kepada dirinya. Justru kalau dia punya karomah, justru malah itu disembunyikan, tidak ditampak-tampakkan. Makanya kalau ada orang punya kelebihan lalu menampak-nampakkan supaya dipamer-pamerkan, nah itu pasti bisa dipastikan itu bukan wali. Karena kalau wali nggak begini, wali itu selalu menyimpan terhadap apa yang kelebihan yang dia punya, itu wali. Jadi bisa dilihat wahai sahabatku. Jadi kalau misalnya ada orang punya kelebihan lalu dia pamer, nah ini bisa dipastikan bukan wali. Itu bukan karomah juga. Kalau begitu berarti bisa yang lainnya. Karomah itu bisa dibagi dua kalau menurut kitab Bughyatul Mustarsyidin ini. Yang pertama bisa namanya irkhos. Irkhos itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri orang calon nabi, tapi belum nabi. Belum diangkat menjadi nabi. Itu namanya irkhos ketika dia masih kecil dan lain sebagainya. Itu namanya irkhos. Dan karena nabi tidak ada, sudah tidak ada lagi, irkhos tidak ada. Bisa karomah itu bisa berupa ma'unah menurut kitab ini. Bisa ma'unah. Ma'unah itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar kebiasaan. Tiba-tiba rumahnya terbakar. Ketika rumahnya terbakar, dia tidak terbakar oleh api. Itu namanya ma'unah, tenggelam. Yang lain pada mati, dia hidup sendiri karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya menurut kitab ini adalah pertama, dia tidak tertipu. Dia bukan orang yang tertipu lalu dia memanfaatkan dengan kesombongannya, tidak. Ma'unahnya tidak dia menjadi sombong, tidak. Yang kedua, tidak dilakukan oleh orang fasik kok. Siapa itu fasik? Fasik adalah orang yang melakukan dosa besar atau dia selalu melakukan dosa kecil tapi langgeng. Jadi bahasanya istiqomah dalam kemaksiatan kecil-kecil itu. Dia itu namanya fasik. Jadi fasik bisa orang yang melakukan dosa besar atau dua selalu langgeng melaksanakan dosa kecil, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karomah. Dan karomah para ulama membagi jadi dua. Ada namanya karomah hissiyah, ada yang disebut dengan karomah maknawiyah. Karomah hissiyah itu adalah karomah yang tampak oleh mata kita. Kayak tadi itu, tanah bisa berubah jadi emas. Ada yang disebut juga dengan karomah maknawiyah. Apa itu? Rasa istiqomah di dalam jiwa. Dia selalu istiqomah, dia bisa ajak melaksanakan ibadah, dia bisa ajak melaksanakan sholat tepat waktu. Ada istiqomah di sana. Ajak membaca Al-Quran. Itu juga bagian dari karomah. Karomah maknawiyah. Dan para ulama membagi bahwa karomah maknawiyah itu lebih utama dari karomah hissiyah. Karena karomah hissiyah itu adalah karomah yang tampak, tapi karomah maknawiyah adalah karomah ketetapan hati. Dan itulah yang diinginkan oleh para wali. Jadi kalau mukjizat tidak, tapi kok dia luar biasa, karomah juga tidak, barangkali dia adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah sebuah atau tindakan yang luar biasa yang di luar kebiasaan manusia, tetapi di tangannya orang fasik kok itu. Jadi ada orang yang tidak pernah sholat, tapi kok dia selamat gitu. Ada orang yang tidak pernah, atau orang yang selalu melaksanakan dosa besar, melaksanakan dosa kecil, dia selalu melakukan dosa, tapi kok dia tidak terbakar. Yang lain terbakar, dia kok tidak terbakar. Oh, jangan-jangan ini adalah istidraj.
Jadi apakah ini maunah atau ini istidraj, nanti bisa dilihat. Kalau dia orang yang istiqomah dalam ibadah, ini maunah ini. Dia selamat, ini maunah. Orang biasanya tertembak oleh peluru, meninggal, dia kok tidak meninggal. Kalau dia orang baik, dia tidak pernah fasik, dia tidak fasik, ini berarti maunah. Tapi kalau dia fasik, ini barangkali adalah istidraj. Kemudian yang terakhir adalah sihir. Jadi orang di luar kebiasaan itu karena sihir. Apa itu sihir? Sihir adalah mayah sulubi ta'allumin wa mubasyarati sababin, yaitu diajari. Dia belajar supaya bisa bita'allumin, karena dia belajar memang, atau karena berbarengan dengan sebab, atau mubasyarati sababin, atau berbarengan dengan sebab-sebab yang lain. Alaya difasikin au kafirin, di atas tangannya orang yang fasik atau orang yang kafir. Ini bisa juga karena bantuan setan, bisa bantuan jin, tapi karena belajar. Kalau yang istidraj itu tidak karena belajar, tidak. Jadi sihir itu adalah sebuah kegiatan di luar kebiasaan manusia, hasil belajar atau hasil latihan. Hasil belajar, hasil latihan, tetapi ada tetapinya, di tangan orang fasik kok, atau di tangan orang kafir. Jadi kalau ada kelebihan hasil belajar tapi yang pegang itu orang fasik, dia ada atau orang kafir, dan juga karena usaha untuk mendapatkan jin. Untuk mendapatkan jin atau khodam jin misalnya, dia melakukan ritual-ritual. Dengan ritual-ritual itu dia mendapatkan bantuan dari alam gaib, dari jin atau dari setan, sehingga dia di luar kebiasaan. Kebiasaannya orang menimba air, dimasukkan ke jeding itu butuh waktu 2 jam, dia 5 menit sudah selesai. Ternyata ada bantuan jin. Dan ini fasik kok. Jadi sahabatku, ketika kita melihat orang yang di luar kebiasaan, orang sakti, mandraguna misalnya, orang ampuh, lihat kebiasaannya. Kebiasaan dia fasik atau tidak. Kalau misalnya tidak, barangkali itu adalah maunah atau itu adalah karomah. Tapi kalau dia punya kelebihan malah dipamer-pamerkan orang, dia sombong, gayanya masa sombong. Wah, saya bisa melakukan ini, diceritakan pada orang lain. Nah, itu kemungkinan untuk karomah, kemungkinan untuk maunah itu kecil. Bisa mungkin itu adalah istidraj, dan bisa mungkin pula itu adalah sihir. Kalau ini sihir, kalau itu istidraj, kita hati-hati. Jangan mengikutinya, justru kita akan terjerumus. Itu wahai sahabatku. Begitu yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.